Selamat siang para peserta Qualita 18 yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan presentasi atau menyajikan artikel saya dengan judul Kajian Tindak Tutur pada Lirik Lagu Didi Kempot. Namun sebelum saya akan memulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Miftah Nugroho. Afiliasi saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Siapa yang tak kenal Didi Kempot? Salah satu penyanyi legendaris campursari. Saya kira Anda semua sudah mengetahui siapa dia. Didi Kempot adalah penyanyi campursari yang telah membuat atau menciptakan 700 lagu lebih. Wah, luar biasa ini. Betapa kreatifnya beliau. Lalu Didi Kempot pun juga kita kenal sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, wawancara khusus yang dilakukan oleh wartawan Kumparan pada Juli 2019. Lalu pada wawancara itu Didi Kempot berujar bahwa 90% lagu-lagu patah hati, lagu-lagu melau. Kayaknya lagu-lagu melau lebih cepat nyantol ke pendengar ya. Lebih cepat kenanya. Oleh karena itu tidak heran Didi Kempot dikenal sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, melalui akun YouTube Didi Kempot Official Channel, maka kita bisa mengetahui bahwa Didi Kempot aktif merilis lagu-lagunya selama 3 tahun terakhir. Pada akun tersebut ditemukan sebanyak 58 judul lagu yang diunggah. Dari 58 lagu tersebut, lalu Kumparan mengelompokkan berdasarkan tema. Dan ditemukan tema yang berhubungan dengan percintaan, religi, eskapisme, politik, dan moral. Nah, berdasarkan tema-tema di atas, tema percintaan ternyata menduduki porsi terbanyak, yaitu 85% atau 49 lagu. Nah, dari tema percintaan ini, lalu lagu Didi Kempot dapat diklasifikasikan lagi, dapat dikelompok-kelompokkan lagi ke dalam 3 jenis topik. Apa itu? Yang pertama berkaitan dengan kasmaran, patah hati, dan rindu. Dari 3 topik di atas, ternyata lagu yang berhubungan dengan kerinduan dan patah hati menduduki porsi yang sama banyak, yaitu 43,14% atau 22 judul. Sementara itu, lagu yang berkaitan dengan kasmaran hanya 13,73% atau 7 judul. Fenomena di atas tentu menarik jika dianalisis dari aspek linguistik, terutama dari aspek pragmatik. Lirik lagu Didi Kempot pada dasarnya juga merupakan tindak tutur. Mengapa? Karena pada lirik lagu itu tidak hanya meliputi deretan kata yang bermakna, namun tentu juga mengandung maksud atau force. Dalam kacamata pragmatik itu disebut sebagai force. Oleh karena itu, perlu ada sebuah penelitian awal perihal tindak tutur apa saja yang terdapat pada lirik lagu Didi Kempot yang bertema kasmaran, patah hati, dan rindu. Nah, sebagai penelitian awal,
maka saya berusaha menelusuri, sudahkah ada yang meneliti atau mengkaji lirik lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot. Dari penelusuran saya ternyata memang ada beberapa, namun di sini saya cantumkan 3. Mengapa 3? Karena penelitian ini termuat dalam jurnal. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah. Oke, meskipun ini urutannya 3 ya, tapi saya sebut pertama. Penelitian yang dikerjakan pada tahun 2014 dengan judul Analisis Semiotik Syair-syair Campur Sari pada Album Emas karya Didi Kempot, yang dimuat dalam Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rosmini, Sugit Zulianto, dan Siti Harisah pada tahun 2017 dengan judul Diksi dan Gaya Bahasa Lagu karya Didi Kempot dalam jurnal Bahasa Antodea. Penelitian yang ketiga dikerjakan oleh Ferdian Ahsani pada tahun 2019 dengan judul Sastra dan Masyarakat, Fenomena Ambyar pada Lirik Lagu Didi Kempot dalam jurnal Estetik. Nah, karena tema yang saya usung adalah tindak tutur, maka teori atau payung umum pertama adalah pragmatics. Oke, pragmatik menurut Joule didefinisikan ke dalam 4 arti atau 4 definisi. Yang pertama adalah the study of speaker meaning. Nah, ini yang penting dalam perspektif atau pendekatan pragmatik. Kita akan mempelajari maksud dari penutur, the study of speaker meaning. Lalu speaker meaning ini akan bisa kita ketahui dari konteks. Maka pragmatik itu mempelajari contextual meaning, the study of contextual meaning. Lalu yang berikutnya dalam pragmatik itu dikaji adalah the study of how more gets communicated than is said. Apa yang tidak dinyatakan itu ternyata lebih banyak daripada yang diungkapkan. Nah, kalau saya bergurau dengan mahasiswa itu, pragmatik adalah ilmu kebatinan. Mengapa? Karena mengira-ira kira-kira apa ya yang dia maksud. Lalu yang terakhir adalah pragmatic, the study of the expression of relative distance. Oke, bahwa pragmatik itu akan mengkaji ekspresi-ekspresi yang dipengaruhi oleh jarak relatif. Apa maksudnya? Bahwa antar penutur itu ketika akrab atau tidak akrab akan mempengaruhi communicated, how more gets communicated than is said. Apa yang dibatin, apa yang tidak diungkapkan dengan yang diungkapkan itu lebih banyak mana. Nah, lalu yang berikutnya adalah speech act. Menurut Joule, speech act is action performed via utterance, tindakan yang ditampilkan melalui tuturan. Bahwa tuturan itu tidak hanya mengandung makna, namun juga ternyata ada tindakannya. Nah, kalau kita belajar atau mengkaji tidak tutur, maka tidak ada salahnya kita perlu membuka kembali atau membaca pendiri atau founding fathers dari teori pencetus teori ini, yaitu Austin dan Searle. Nah, kalau kita berbicara speech act, maka pertama adalah pembahasan tentang konstatif dan performatif. Apa itu bedanya konstatif dan performatif? Saya kira Anda semua sudah tahu. Lalu yang kedua, Austin membuat dikotomi tentang tindak lokusi, ilokusi, perlokusi. Nah, dalam kacamata pragmatik atau dalam dunia pragmatik, maka speech act itu identik dengan illocutionary acts. Nah, lalu yang berikutnya, illocutionary acts itu dibuat taksonomi. Taksonomi yang terkenal adalah taksonomi yang dibuat oleh Searle, muridnya Austin, yang meliputi 5 jenis. Yang pertama adalah assertive, yang kedua direktif, yang ketiga komisif, yang keempat ekspresif, dan yang terakhir adalah deklarasi. Baiklah. Balik
Kajian teori. Nah, pragmatics, metode penelitian. Nah, penelitian yang bersifat elementer ini, ya kan, datanya berupa tindak tutur yang terdapat pada lirik lagu Didi Kempot yang bertema kasmaran, patah hati, dan rindu. Sedangkan sumber datanya diambil dari lirik lagu Didi Kempot yang bertema tadi kasmaran, patah hati, dan rindu, yang saya ambil dari pertunjukan Didi Kempot dan Sobat Ambyar Orkestra di Net TV. Ya, ini pertunjukan yang agak baru gitu ya. Metode pemilihan data menggunakan simak dan catat. Lalu analisis data, tindak tutur yang terdapat pada lirik lagu Didi Kempot dianalisis dengan teori tindak tutur Searle. Nah, sekarang kita akan ke temuan. Baik, pada dasarnya pada pertunjukan yang ditampilkan Didi Kempot pada Net TV itu meliputi ada sekitar 8 atau 10 lagu, saya lupa. Ada 10 lagu kalau tidak salah. Namun di sini saya hanya akan membuat sampel 3 saja. Oke. Yang pertama adalah Cidro. Nah, ini lagu yang dinyanyikan Didi Kempot pada pertunjukan itu. Nah, kalau kita menyimak lagu Cidro, lagu ini berkisah atau menceritakan kesedihan hati seseorang yang diingkari janji oleh kekasihnya. Nah, akibatnya hatinya menjadi remuk redam, ambyar kalau dalam bahasa Jawa, karena janji manis yang telah diucapkan oleh sang kekasih. Akibat dari janji manis seseorang itu, ya, kekasihnya itu, seorang akhirnya terlanjur sangat mencintai. Akibat harta akhirnya ia mengganggu janji. Sang kasih itu karena faktor harta akhirnya ia mengganggu janji. Dari lirik lagu Cidro ini ditemukan tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, dan tindak tutur ekspresif. Misalkan tindak tutur asertif. Nah, ini ada tindak tutur mengakui pada lirik lagu ini. Ora ngira saikine Cidro, ora ngira jebulmu lames wae. Ora ngira saikine Cidro. Dan juga pada lirik lagu ini, ora ngira jebulmu lames wae. Nah, lalu tidak tutur bertanya, tidak tutur direktif, ya, bertanya atau mertanyakan. Nah, ini dapat ditemukan pada lirik lagu Apa mergo kahanan uripku iki, ya. Apa mergo kahanan uripku iki. Nah, dan juga pada lirik lagu Ge apa salah awakku iki. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tindak tutur ekspresif. Nah, misalkan mengeluh, ya, terdapat pada lirik lagu Kepiye maneh iki pancen nasibku. Nah, begitu. Baik. Lalu yang berikutnya saya membuat mengambil sampel dari lagu yang berjudul Banyu Langit. Nah, ini dia. Ini kalau orang Gunung Kidul pasti akan tahu lagu Banyu Langit ini settingnya ada di Gunung Kidul, ya. Lagu ini bercerita atau mengisahkan seseorang yang rindu dengan kekasihnya. Selain itu, lagu ini juga menceritakan seseorang yang menunggu kedatangan kekasih karena sang kekasih berjanji tidak akan lama pergi. Pada lagu ini juga ditemukan tindak tutur ekspresif yang berupa ekspresif kerinduan hati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Oke. Lalu ada juga ekspresi kesedihan. Pengen nangis ngetoke eluh ning pipi. Nah, begitu. Lalu yang berikutnya adalah tindak tutur direktif. Ini semacam menyuruh, ya.
ngalemo ngalem ning dadaku. Ya, dan juga pada lirik lagu tambah nono rasa kangen ning atiku. Nah, baik, lalu juga ditemukan tindak utur asertif. Ademe gunung Merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa. Ya. Berikutnya adalah lagu yang sangat terkenal ini pada hari ini yang berjudul Pamer Bojo ya. Kalau kita amati dari segi lirik lagunya, kita simak, lagu ini mengisahkan rasa kangen seseorang kepada sang kekasih. Namun kenyataannya sang kekasih mengingkari janji, berbohong karena sang kekasih telah menikah dan memamerkan suami atau istri baru. Nah, tindak utur asertif memberitahu. Nah, ini misalkan ditemukan pada lirik lagu tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis emoh tenan. Sedelo wae tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis emoh tenan. Oke, lalu tindak utur direktif, bertanya atau klarifikasi. Neng opo seneng aku yen mung gawe loroku. Oke, lalu ada ekspresif kerinduan. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Rina wengi atiku rasane peteng. Oke, lalu ada ekspresi kesedihan. Nangis batinku grantes uripku teles kebes netes eloh ning dodoku. Nah, baik, pembahasan. Oh ya, ternyata ada 10 lagu ini ya. Dari 10 lagu yang dikaji, yaitu Stasiun Balapan, Tanjung Mas Ninggal Janji, Suket Teki, Sewu Kutha, Pantai Layar, Layang Kangen, Kangen Ni Heri, Kalong Emas, Dalan Anyar, Cidro, Banyulangit, dan Pamer Bojo. Oke, ke-10 tadi bertema kangen, kasmaran, dan patah hati. Tema tersebut berimplikasi pada tindak tutur yang dominan pada lirik lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot, yaitu apa saja? Tindak tutur ekspresif, misalkan menyesal, meratapi, ekspresi kerinduan, ekspresi kesedihan, dan sedikit tindak tutur direktif dan tindak tutur asertif. Oke, simpulan. Baik, saya tidak akan berlama-lama saja. Nanti biar kita interaksi di diskusi saja. Tema lagu menentukan tindak tutur yang akan direalisasikan Didi Kempot pada lirik lagunya. Tema kasmaran, apalagi patah hati dan rindu, membuat tindak utur ekspresif banyak diujarkan oleh Didi Kempot alih-alih tindak utur asertif dan direktif. Lagu yang luar biasa, kekuatan lirik dan kerancakan musik karena bergenre campur sari yang mengakibatkan kesedihan dan kesakit hatian oleh orang yang mendengar, bisa diobati dengan goyang. Nah, akhir kata, kita semua berdoa semoga arwah Pak Didi tenang dan damai di alam kubur. Semua amal perbuatan baik diterima oleh Tuhan dan segala kesalahan dimaafkan oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Segala saran, kritik, dan pertanyaan saya tunggu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.